Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, anak-anak, hari ini kita kembali belajar di tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Plastik, solusi, dan masalah. Ya, perhatikan ya, banyak sekali benda yang terbuat dari plastik. Nah, anak-anak bisa menyebutkan di rumah benda apa saja yang terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, payung, dan masih banyak lagi ya. Kenapa plastik ini sering digunakan untuk sebagai benda? Nah, ini karena plastik itu murah dan tahan lama, dan juga bahan plastik itu tidak menyerap air dan juga tidak tembus air. Nah, anak-anak bisa membaca bacaan tentang plastik ini mulai dari halaman 32. Akan tetapi, plastik itu juga menimbulkan masalah. Nah, perhatikan di halaman selanjutnya. Nah, ini berikut adalah nama benda dan waktu yang dibutuhkan untuk bisa terurai. Nah, mulai dari kertas itu 2 sampai 5 bulan, kardus 5 bulan. Nah, ketika itu sudah masuk plastik, nah bisa dilihat di kolom ini. Nah, plastik itu butuh puluhan tahun untuk bisa terurai. Nah, jadi ini ya, ada plastik bungkus deterjen 50 sampai 80 tahun. Kaleng sampai styrofoam. Nah, ternyata styrofoam itu tidak dapat diuraikan. Nah, ini ya. Nah, jadi kamu bisa membayangkan ya, ternyata kalau kantong plastik itu bisa terurai sampai 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Nah, jadi cara kita untuk bisa menghemat plastik itu dengan mengurangi sampah plastik. Caranya bagaimana? Ada 3 cara. Nah, ini harus dihafalkan, makanya harus dibaca ya. Ada reduce itu mengurangi, kemudian reuse itu menggunakan kembali, dan recycle itu mendaur ulang. Jadi bagaimana cara mengurangi sampah plastik? Nah, ini dengan cara 3R. Ada reduce, reuse, dan recycle. Nah, ini harus dipahami, dihafalkan. Reduce itu apa? Oh, mengurangi. Reuse apa? Menggunakan kembali. Dan recycle adalah mendaur ulang. Nah, jadi contoh kegiatan yang dilakukan untuk reduce itu untuk mengurangi penggunaan plastik. Misalnya kalau berbelanja, nah bisa pakai keranjang, jadi tidak memakai kantong plastik. Kemudian kalau reuse, nah ini ya di halaman selanjutnya, halaman 34. Nah, itu bisa memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya bisa menggunakan botol untuk pot bunga, nah dan lain sebagainya. Kemudian recycle ini mendaur ulang, biasanya dilakukan oleh pabrik. Jadi di plastik-plastik yang sudah tidak terpakai itu dikumpulkan, distorkan ke pabrik. Nah, pabrik yang akan mendaur ulang menjadi produk baru. Nah, itu adalah pengertian dari reduce, reuse, dan recycle. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku, nah ternyata plastik ini sangat berpengaruh di kehidupan kita. Semakin kita banyak menumpuk plastik, maka akan berakibat itu tadi nggih. Jadi banyak yang tidak bisa diurai. Jadi sampah plastik yang bertumpuk-tumpuk tadi. Nah, setelah ini, nah kalian coba musyawarahkan misalnya bagaimana cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Kan banyak ya jajanan-jajanan yang pakai bungkus plastik. Nah, itu bagaimana cara mengurangi sampah plastik. Kemudian juga bagaimana nanti cara mengurangi sampah plastik di rumah. Nah, ini jadi kita harus dengan cara bermusyawarah. Musyawarah itu apa? Musyawarah itu berdiskusi bersama untuk memutuskan masalah sehingga mencari kata mufakat. Jadi sepakat, oh caranya begini. Nah, itu namanya adalah musyawarah. Jadi berdiskusi bersama untuk menyelesaikan masalah. Nah, Nah, ini ternyata plastik itu tidak hanya digunakan untuk perlengkapan dapur atau rumah saja. Bisa juga sebagai ini alat yang digunakan untuk bermain ya, atau olahraga. Bisa itu ya, ada bola pingpong, kemudian bola sepak itu yang terbuat dari plastik. Nah, di sini ada gambar anak-anak sedang bermain bola tangan. Nah, ini nanti dibaca saja langkah-langkah bola tangan itu apa aja. Nah, bisa dimainkan ketika kita sudah tatap muka nanti. Nah, ini begitu berikut gambarnya. Nah, anak-anak, berikut ini tadi di pembelajaran 4 tentang plastik, kegunaan dan juga masalahnya yang ditimbulkan dari plastik. Nah, untuk tugasnya akan Bu Guru share setelah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.